Halo, assalamualaikum my friends. Saya hari ini mau dibekam. Bagaimana keseruan saya dibekam? Jom ikuti di cerita Ricky. Nah, ini dia my friend, tempat biasa saya berbekam. Namanya Al Hadid Bekam Center. Jangan lupa follow Instagramnya biar kamu bisa dapetin informasi mengenai tempat bekam ini dengan lebih banyak lagi. Beralamat di nomor 23 Jalan Auf 1 Ampang Waterfront. Harga bekam di sini lumayan terjangkau my friend. Kamu bisa pilih ada dua paket, bekam VIP 1 yang hanya Rp50 saja dan bekam VIP 2 dengan harga Rp100 saja. Harga ini sudah termasuk cup yang dipakai untuk berbekam. Jadi setelah berbekam, kamu bisa bawa cupnya dan bisa dipakai lagi untuk di kemudian hari. Hal ini memastikan bahwa alat bekam yang dipakai hanya untuk kamu saja. Jadi nggak ganti-ganti my friend. Yang saya suka di tempat ini adalah tempatnya yang luas, bersih, nyaman, dan higienis. Sebelum dibekam, kamu akan dicek dulu tekanan darahnya my friend. Dan ini free loh, nggak ada tambahan biaya. Dan enaknya lagi berbekam di sini my friend, selain pekerjanya atau stafnya semuanya adalah tenaga ahli dalam hal berbekam, mereka juga paham betul mengenai bekam. Jadi kamu bisa mendapat informasi seputar bekam dan juga seputar kesehatan kamu dan titik poin di mana saja yang harus dilakukan untuk berbekam. Kayak gini my friend, pengalaman saya berbekam di Al Hadid. Jadi sebelum berbekam, kamu akan dipijit dulu my friend agar peredaran darahnya lancar dan juga dipanasi dengan sinar infrared. Keren kan, lengkap, dan juga nyaman banget tempatnya. Setelah itu baru dibekam. Ikuti pengalaman saya berbekam di Al Hadid. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya biar saya semakin berkembang. Enjoy the show. Nah, ini dia my friend, proses pembekaman dimulai. Ngeri nggak? Nggak ngeri juga sih sebetulnya. Bagi kamu-kamu yang belum pernah dibekam, pasti akan ada rasa ngeri dan juga takut. Sebetulnya dibekam itu sunnah. Selain sunnah juga bagus untuk kesehatan dan nggak terlalu sakit my friend. Ya kayak kalau kata orang bilang seperti digigit semut. Seperti itu rasanya. Dan efeknya itu luar biasa, enak banget. Jadi kamu harus nyobain. Sekali coba pasti kamu mau lagi nantinya. Oke, buat my friend yang masih baru dengan hal berbekam, saya jelasin dulu ya. Bekam atau dalam bahasa Arab disebut al-hijamah adalah metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis atau darah kental yang mengandung toksin atau racun dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman atau penyedotan dari kulit dan pengeluaran darah darinya. Pengertian ini mencakup dua mekanisme pokok dari bekam, yaitu proses pemvakuman atau penyedotan kulit, kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran darah dari kulit yang telah divakum sebelumnya. Sumber ini saya dapat dari Wikipedia Bekam. Bekam ini merupakan salah satu metode pengobatan secara Islam dan hukumnya sunnah my friend. Diriwayatkan dari Said bin Jubair radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kesembuhan bisa diperoleh dengan 3 cara: minum madu, sayatan pisau bekam, dan sundutan besi panas. Dan aku melarang umatku menggunakan pengobatan dengan besi panas. Hadis riwayat Al-Bukhari, dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Bazar. Bekam adalah metode pengobatan Islam dan disunnahkan my friend. Tahu nggak, ada beberapa hadis tentang hijamah atau berbekam. Para malaikat menyampaikan wasiat tentang hijamah atau bekam.
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis tentang malam di mana beliau diperjalankan, bahwa beliau tidak melewati sejumlah malaikat, melainkan mereka semua menyuruh beliau Shallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Hadis Sahih Sunan Al-Tirmizi, Syekh Al-Albani 2/20, Hasan Gharib. Pada malam aku diisrokan, aku tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka berkata, wahai Muhammad, suruhlah umatmu untuk melakukan bekam. Hadis riwayat Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, Syahih Jami'us Shaikh 2/731. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah aku berjalan melewati segolongan malaikat pada malam aku diisrokan, melainkan mereka semua mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, engkau harus berbekam. Sahih Sunnah Ibnu Majah, Syekh Al-Albani 2/259. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah aku melewati satu dari langit-langit yang ada, melainkan para malaikat mengatakan, hai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam, karena sebaik-baiknya sarana yang kalian pergunakan untuk berobat adalah bekam, alkis dan syunis, yaitu semacam tumbuh-tumbuhan atau herbal. Kitab Kaisful Anstar Anzawab Idil Bazar karya Al-Hisami 3/388. Kenapa sih bekam itu bagus? Nih my friend, gue kasih tahu ya. Menurut informasi yang saya dapat dari kompasiana.com, apa itu bekam? Bekam itu merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah yang terkontaminasi racun atau oksidan dari dalam tubuh melalui permukaan kulit ari. Dalam istilah medis dikenal dengan istilah oksidan release therapy atau oksidan drainage therapy, atau istilah yang lebih populernya adalah detoksifikasi. Jadi my friend, cara ini lebih efektif dibandingkan dengan cara pemberian obat antioksidan atau kimiawi yang bertujuan untuk menetralkan oksidan di dalam tubuh sehingga kadarnya tidak makin tinggi. Tetapi jika efek obat antioksidannya sudah habis, maka oksidan akan tumbuh dan berkembang kembali. Karena itu, para dokter biasanya memberikan obat antioksidan secara kontinu. Nah, untuk mengeluarkan oksidan dari dalam tubuh butuh keterampilan khusus my friend. Caranya dengan penyedotan menggunakan alat khusus yang sebelumnya didahului dengan pembedahan minor atau sayatan secara hati-hati di titik-titik tertentu secara tepat dalam tubuh. Jika oksidan dapat dikeluarkan semua, maka penyumbatan aliran darah ke organ-organ tertentu dalam tubuh dapat diatasi, sehingga fungsi-fungsi fisiologis tubuh kembali normal. Itu tadi pengalaman saya berbekam my friend di Al-Hadid, dan apa yang saya rasakan setelah berbekam. Ya, kenapa saya berbekam di bagian kepala? Karena sebelumnya saya selalu merasa sakit kepala dan susah tidur. Dan setelah melaksanakan bekam atau melakukan bekam di bagian kepala pada khususnya, penglihatan saya tuh pas dibuka itu lebih terang banget, dan yang pasti sakit kepala tuh hilang, dan saya pun bisa tidur dengan nyenyak sampai paginya. Saya merasa sangat benar-benar fresh. Dan khasiat atau hasil dari berbekam ini bisa kamu rasakan langsung setelah kamu selesai dibekam my friend. Jangan khawatir mengenai bekas berbekamnya, karena bekas berbekam ini tidak permanen. Dia akan menghilang, berangsur-angsur menghilang. Saya aja dalam waktu kurang lebih seminggu sampai 10 hari bekas bekam di bagian kepala saya ini menghilang, di bagian pelipis ya, hilang.
Dan yang di bagian badan itu dalam waktu 3-4 hari pun sudah hilang my friend. Yang penting amalkan pengobatan secara sunnah dan kamu pun akan merasakan hasil yang luar biasa banget. Terima kasih sudah nonton dan juga jangan lupa di komen channel ini biar saya semakin semangat untuk buat vlog baru. Dan yang pasti saya minta tolong kamu untuk subscribe channel saya biar saya semakin berkembang. Terima kasih my friend, saya pergi dulu. Assalamualaikum.